Shalom, saudara. Selamat berjumpa di ruang belajar bersama kita. Kembali dalam pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang honeymoon kedua pasca pandemi. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa pandemi mengajarkan kepada kita pentingnya kebersamaan dengan pasangan dan keluarga. Karena sebelum pandemi mungkin kita mengabaikan makna dari kebersamaan. Karena begitu sibuknya tugas, baik itu pekerjaan, pelayanan, atau kegiatan-kegiatan yang lain, hobi ya di luar rumah, maka kita akhirnya begitu pandemi kita menyadari bahwa betapa pentingnya keterampilan untuk hidup bersama dengan rukun, dengan pasangan dan dengan keluarga. Sebab itu kita akan belajar betapa pentingnya kita menyiapkan waktu khusus untuk mengadakan honeymoon kedua. Sebagai honeymoon, masa honeymoon yang spesial. Di situ dengan hati yang terbuka, tentu dengan rendah hati. Ya, kita berkesempatan menguliti kelemahan dalam berkeluarga. Mungkin kita banyak belajar tentang kiat-kiat berkeluarga dari berbagai hal, dari berbagai pihak. Baik dari Alkitab, juga dari keluarga inti kita. Tetapi pelajaran kita selama ini mungkin perlu ya dengan rendah hati dikuliti kembali saat kita mengadakan honeymoon kedua. Mungkin juga kita mempunyai kelalaian dalam hal pola bergereja. Juga menegur nanti dalam honeymoon kedua ini menegur kesalahan di dunia kerja. Kenapa Pak? Ada banyak anak-anak muda yang masa karirnya mentok sehingga perlu belajar sesuatu untuk bisa mengatasi bersama dengan pasangan. Tentunya spiritnya didapatkan bersama dengan pasangan. Nah, ini benar-benar sarana untuk melakukan introspeksi, rela belajar dari kesalahan. Kita mengakui dengan adanya banyak kesalahan, kita bisa belajar darinya sehingga selesai pulang dari bulan madu nanti kita akan belajar dari beberapa perikop. Kita bisa mendapatkan pembenahan-pembenahan demi keharmonisan rumah tangga kita. Dan inilah kalimat-kalimat pendek yang nanti akan menjadi salah satu dari kata sambutan ketika kita akan menemukan artikel ini baik e-book maupun dalam paperbook yang nanti kita akan dapatkan di toko-toko buku. Nah, daftar isi dari buku pertama, jadi nanti akan ada 3 buku. Buku pertama adalah pengertian tentang honeymoon, pentingnya honeymoon dan seterusnya, sampai kita belajar seluruh kitab Kejadian. Kemudian buku kedua kita belajar tentang kitab Keluaran, kitab Imamat dan kitab Bilangan. Itu buku kedua. Dan kemudian buku ketiga kita akan belajar kitab Ulangan seluruhnya dan mengulang kelima kitab Taurat, dan kita punya komitmen setelah pulang dari honeymoon kedua. Nah, jadi ini kita sekarang masuk dalam rancangan daftar isi buku yang pertama. Kita belajar dalam hal pendahuluan ya, yaitu tentang adanya fenomena penyatuan bangsa Indonesia dengan segala keanekaragaman. Wow, luar biasa ya. Baru-baru ini bangsa Indonesia sedang menerima tamu agung, yaitu Paus Fransiskus di awal bulan September yang lalu. Dan beliau mengatakan bahwa Indonesia adalah tambang emas. Tentu yang dimaksud adalah banyak kekayaan budaya, kekayaan perbedaan. Tetapi beruntunglah ya kata beliau bahwa Indonesia mempunyai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana menyatukan bangsa Indonesia dari sekian banyak suku, ras, golongan dan bahasa, kenapa kita tidak belajar tentang menyatukan dengan pasangan? Bagaimana kita bisa menyatukan diri kita dengan pasangan, baik sebagai suami maupun sebagai istri? Bagaimana kita bisa menyatukan terlebih dahulu dengan pasangan, baru suami istri bisa menyatu dengan seluruh keluarga inti, keluarga besar, baru begitu keluar ke dunia kerja maupun dunia pelayanan di gereja, kita bisa menyatukan semua bidang itu dalam kehidupan yang nyata. Nah, kita belajar bagaimana ya cara menyatukannya itu. Sementara di
bulan Juni di Amerika lebih dahulu, saudara, dikenal dengan istilah Juno, yaitu the goodness of marriage, disebut sebagai dewi pernikahan. Sehingga bulan Juni dianggap sebagai the wedding month, ya, bulan pernikahan. Tetapi bangsa Amerika justru di bawah pemerintahan Obama, Presiden Obama, telah menetapkan sebagai LGBT Pride Month atau bulan kebanggaan bagi kaum LGBT. Wow, ini sesuatu yang menyederai sebetulnya, ya, kebenaran Alkitab tentang kesatuan suami istri yang adalah monogami, dan pernikahan itu bersifat seumur hidup. Nah, ternyata Presiden Obama, ya, pada 1 Juni ini sejak tahun 2009, ya, melegalkan, ya, kemudian pernikahan sejenis dilegalkan di Amerika, terutama menyebar dari satu negara bagian ke negara bagian yang lain setelah tanggal 26 Juni 2015. Nah, ada banyak begitu kerusakan dalam pernikahan, tetapi orang Amerika justru menetapkan bahwa pernikahan sejenis itu legal. Nah, bagaimana kita memperbaiki kerusakan dalam pernikahan? Nanti kita akan belajar tentang seni kintsugi, ya, yaitu seni merekatkan kembali guci yang retak atau yang pecah dari negara Jepang, sehingga benar-benar seni ini melambangkan hati yang retak, ya, hati yang pecah, ya, hati yang luka batin bisa disatukan kembali, dan ini akan menjadi legacy, akan menjadi warisan bagi pohon keluarga atau kehidupan keluarga inti kita bersama dengan keluarga kita. Nah, poin lengkap dengan rincian-rincian nanti kita akan dapatkan di beberapa pertemuan berikutnya, termasuk kesalahan-kesalahan dari tokoh-tokoh yang ada. Dan ini merupakan suatu prakarta dari seorang sahabat. Ini khas di buku 1 ini, ya. Bagaimana seorang sahabat melalui kebenaran firman Tuhan dari 5 kitab Taurat Musa, yang nanti kita akan perdalam lebih dahulu dari kitab Kejadian, kita bisa melihat keteladanan Tuhan Yesus di dalam kitab Kejadian itu. Dan kita akan belajar bagaimana respon dari konseling, pertemuan-pertemuan melalui BBCA atau BBCA, ya, Bible Counseling Academy, dan juga respon dari beberapa orang, terutama dari Bapak Agus, Jemaat GCC, GBI Gatot Subroto, ya, juga pertemuan-pertemuan para guru-guru bimbingan pra dan pasca nikah di Bintaro, ya, bagaimana kita menghidupi itu semua menjadi satu pokok-pokok pembelajaran di dalam buku tentang honeymoon kedua pasca pandemi. Kenapa ini penting? Karena ada banyak orang, dikatakan quote-nya, setelah seseorang berhasil meraih berbagai pencapaian, terkadang baru sadar dengan apa yang seharusnya diraih. Berarti meskipun ada banyak pencapaian yang sudah diraih, ya, kadang-kadang kita sadarnya belakangan, saudara. Sadar bahwa yang kita raih itu ternyata tidak seharusnya kita perjuangkan. John Maxwell dalam beberapa pengarahan dan bukunya menggambarkan bahwa ada banyak orang berupaya naik ke gedung tingkat yang tinggi. Dengan segala, ya, effortnya seseorang naik ke tingkat tertinggi dari sebuah gedung. Tapi apa yang terjadi? Begitu sudah sampai di puncak gedung baru menyadari bahwa ternyata gedung itu salah. Dia seharusnya bukan ke puncak gedung itu. Waduh, sangat konyol, ya, sangat disayangkan, ya. Sehingga dalam kehidupan berkeluarga kita seringkali mendapati banyak orang yang melakukan grey divorce. Nanti kita akan belajar lebih dalam, ya. Grey divorce adalah perceraian setelah sekian belas atau sekian puluh tahun menikah, sehingga kita kembali memahami tentang makna dari perkataan ikat janji nikah, ya, bahwa perkataan ikat janji nikah itu bukan sekedar kalimat hafalan,
Memang awalnya harus dihafal, dan banyak calon mempelai yang bertanya kepada pendeta yang akan melayani, apakah harus hafal? Ya, banyak sekali mereka mungkin ya, kalau boleh menghafal, mereka akan nawar, apakah boleh nyontek, itu ya. Tapi sudah tahulah arahnya kita, bahwa mereka mungkin kehabisan waktu untuk mempersiapkan pernikahan, sehingga ya boro-boro mengimani atau menjiwai isi ikat janji nikah. Hafal saja mereka susah. Jadi para hamba Tuhan biasa menjawabnya dengan harus, ya, harus hafal. Ya, bahkan bukan hanya hafal, harus dijiwai, harus diresapi, harus keluar kata-kata itu dari dasar hatimu. Ya, meskipun pada prakteknya para hamba Tuhan ya mendikte ulang supaya ibadah pernikahan itu tidak terhambat dengan ketidakhafalan calon mempelai. Ya, tentu setelah itu diingatkan kembali bahwa ikat janji nikah yang sudah diucapkan harus keluar dari dasar hatinya. Kita juga akan belajar tentang makna dari 5 kata terpenting dalam pernikahan. Ya, dalam kehidupan kita mengenal 5 kata penting ini udah lama familiar. Yaitu ada 5 kata, engkau telah bekerja dengan baik. Wow, kalau 5 kata ini kita ucapkan dengan terhadap pasangan kita, pasti pasangan kita akan lebih senang lagi melakukan hal-hal itu ya. 5 kata terpenting ini bisa kita ucapkan di antara anak buah ke bapak buah kepada anak buah atau tim kerja ya, di dalam pekerjaan sekuler ataupun dalam pelayanan. Ada 4 kata terpenting, yaitu apa pendapat dari dirimu. Oh, ini menyingkapkan suatu kerelaan dikritik atau dikoreksi oleh pasangan. Apa pendapat dari dirimu? Berarti kita harus terbuka ya. Berarti terbuka dengan kekurangan apa yang ada. Apa pendapatmu? Apa pendapat dari dirimu? Ini 4 kata penting yang waktu honeymoon kedua nanti kita harus sering ucapkan. Kemudian 3 kata terpenting, mari bekerja bersama. Wow, ini satu ajakan untuk mengabaikan segala perbedaan yang selama ini menghambat. Perbedaan nanti akan menyempurnakan kebersatuan kita. Begitu kita ketemu perbedaan, maka kita lebih bersyukur karena akan melengkapi kehidupan kita. Jadi mudah untuk kita nanti berkata dengan 3 kata terpenting, yaitu mari bekerja bersama. Kemudian 2 kata terpenting sebagai magical words, salah satu magical words adalah terima kasih ya. Kita harus ucapkan kata-kata seperti itu secara familiar, secara spontan kepada pasangan kita. Terima kasih. Meskipun kita tahu suami bekerja itu demi istri, tetapi apa yang didapatkan dari hasil kerja itu harus dihargai dengan ucapan terima kasih. Meskipun kita tahu istri berkewajiban mengelola rumah dan menemani anak-anak, tapi ketika istri melakukannya, maka suami layak untuk berkata terima kasih. Nanti kita akan berdalam beberapa hal lagi. Nah, 1 kata terpenting dalam buku ini kita akan memakai 1 kata terpenting ini, yaitu kata kita. Jadi saudara tidak akan menemukan kata Anda ya. Sahabat menyapa pembaca bukan dengan Anda ya, bukan dengan saudara, tetapi sebagai kita. Nah, ini meniru kebiasaan yang dilakukan oleh Musa ya. Musa menuliskan 5 kitab Taurat itu dengan dalam tanda petik ini ya, mengkamuflase siapa dia ya. Jadi benar-benar kata kita itu bukan sekedar siapa saya, bukan siapa dia, tapi siapa kita. Kita adalah 2 menjadi 1. Karena suami istri bukan lagi 2 melainkan 1. Sehingga sahabat dalam buku ini akan menyapa para pembaca dengan sebutan kita. Ya, 1 kata terpenting yang harus kita pahami dan harus kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Hal itu bisa diawali waktu suami istri mengucapkan kata-kata dalam janji nikah. Inilah janji nikah yang atau panduan ya, salah satu panduan dari salah satu gereja. Mungkin ada panduan-panduan lain dari gereja-gereja yang lain.
Tapi salah satu gereja terutama GBI, ya, saya mencuplik dari GBI Gatot Subroto, mempunyai panduan janji nikah seperti ini bagi calon suami. Ya, diawali dengan saya, kemudian menyebutkan namanya, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman. Jadi dalam pengucapan ikrar ikat janji nikah itu dipimpin oleh seorang hamba Tuhan dan diyakini Tuhan hadir dan dikunjungi oleh saudara-saudara seiman, meskipun tidak tertutup kemungkinan saudara atau keluarga lain yang tidak seiman. Tapi inilah tata caranya. Saya lanjutkan, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, kemudian menyebut nama lengkap, nama calon istri, sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Nah, kata satu-satunya inilah yang mengikis pengertian tentang poligami atau poliandri, ya, yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Nah, kata seterusnya ini nanti kita akan maknai sebagai seumur hidup. Kemudian apa isinya? Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Wow, ini luar biasa, suatu ikrar perjanjian yang sangat penting, ya, mengasihi pasangan seperti mengasihi tubuh sendiri, berarti merawatnya dengan luar biasa, ya. Kemudian saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Nah, sepanjang hidup ini meneguhkan tentang mulai saat ini dan seterusnya. Kalimat tadi, ya, bahwa pernikahan itu dijanjikan untuk seumur hidup. Jadi sebelum salah satu meninggal dunia, ya, maka suami istri itu terikat dalam perjanjian pernikahan ini. Ya, nanti selanjutnya kita akan perdalam tentang hal demikian. Kemudian untuk calon istri, ya, janji calon istri dalam ikrar ikat janji nikah dikatakan saya, ya, jadi calon istri harus jalan tegas mengatakan saya dan menyebut nama dia, ya, nama dia sebagai calon istri. Berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan saya menerima engkau. Karena berhadapan-hadapan, jadi langsung menyebutkan nama calon suami dengan lengkap, sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Ini sama maknanya dengan tadi yang diucapkan suami. Kemudian saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong yang setia, dan selalu menaruh harap kepada Tuhan, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Nah, coba saudara perhatikan keselarasan antara janji calon suami dan janji calon istri. Sangat selaras, ya. Mengadopsi dari beberapa ayat-ayat firman Tuhan, terutama nanti kita akan belajar adanya dua kata sakral yang harus kita miliki, harus kita praktekkan dalam kehidupan suami istri. Kata sakral yang pertama adalah suami harus mengasihi istri. Itu kata sakral pertama, mengasihi. Kemudian kata sakral yang kedua adalah istri harus tunduk kepada suami, ya. Jadi mengasihi dan tunduk ini dua kata sakral yang harus dipraktekkan seumur pernikahan, ya, seumur hidup pernikahan. Dan mungkin kita lupa atau abai atau mungkin ya karena sibuk dan lain sebagainya, dua kata itu tidak terlalu kita ingat, tetapi akan diingat kembali saat kita mengadakan honeymoon yang kedua. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kita sudah menghidupi, memahami tentang makna pernikahan yang akan kita teguhkan kembali saat kita mengadakan honeymoon kedua, terutama pasca pandemi. Ya, demikian pertemuan kedua kita. Tuhan memberkati pernikahan kita. God bless you.